Halo, halo, apa kabar? Kembali saya ajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ternyata masih banyak yang tersisa, Bung Rocky, dari peringatan May Day kemarin ya. 1 Mei Iya, dan biasanya kan kita selalu kalau setiap kali peringatan 1 Mei itu tentu saja kita memberikan semacam apa ya simpati dan empati kita terhadap para perjuangan buruh karena biasanya justru di situ ekspresi-ekspresi para buruh, tuntutan-tuntutan buruh itu muncul. Tapi sekarang ini mungkin karena udah masuk tahun politik ya, agak berbeda. Nuansa politiknya itu luar biasa luar biasa kental kemarin Bung Rocky dan kita tahu ada pertemuan ketua umum Partai Buruh terus kemudian yang sekaligus juga dia kan ketua KSPI ya. Kan banyak sekali organisasi buruh dan kemudian ada Presiden KSPSI yang namanya Andi Gani bertemu dengan Ganjar Pranowo. Sampai di situ pun orang sebenarnya sudah mulai mempersoalkan, tetapi tiba-tiba muncul sebuah foto. Nah, ini foto ini kita bisa saksikan ini. Bagian ini kalau yang orang tahu ini adalah foto dari Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meskipun dia tidak pakai baju buruh mencium tangan Ganjar Pranowo ya ini nah, ini kita ini yang selalu Anda bicara soal etika politik etika publik bagaimana seorang pimpinan buruh mencium seorang calon presiden didukung oleh partai yang mendukung Omnibus Law dan dia sendiri juga jejak digitalnya menunjukkan dia juga mendukung Omnibus Law. Ini semua udah bingung deh Bung Rocky apa yang terjadi. iya, sebelum saya komentar, disclaimer dulu ya. Ya, Andi Nuapea, pemimpin Partai Buruh, pemimpin buruh, gerakan buruh. Andi Jumhur bukan Hidayat, Andi Newawe, Andi bukan dia ketua KSPI. Si Said Iqbal yang ketua umum Partai Buruh ya, dan ya, ketua ya. KSPI dia. Ya, 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 ketua KSPI ada versi Andi Nuapea, ada Jumhur Hidayat, Partai Buruh, Said Iqbal itu. Tiga-tiga teman baik saya tuh. Jadi saya mesti hati-hati terangkan itu, ya. Tapi yang saya nggak perlu hati-hati adalah sikap feodal dari pemimpin buruh. Itu jelas tuh. Dan kita tahu kalau kalau Said Iqbal misalnya mencium tangan Ganjar, Ganjar itu adalah pro omnibus law. Jadi dia pro penindasan buruh kan, kan itu terbalik-balik kan. Jadi walaupun apapun elemen di belakang itu, tetap omnibus law itu menghina buruh, itu dasarnya itu mengeksploitasi buruh. Hal yang kita mau sebut di mana keproletariatan partai buruh akhirnya kan kalau harus berkunjung pada rumah kapitalis, rumah borjuis kan omnibus law itu kan rumah borjuasi itu. Jadi bagian ideologis ini yang mau saya terangkan bahwa di dalam perjuangan partai buruh kita tahu bahwa partai buruh itu di mana-mana di seluruh dunia dia mau melakukan agenda alternatif, bahkan agenda frontal dengan partai yang berkuasa atau dengan elemen-elemen yang berkuasa yang disebut sebagai oligarki. Jadi secara ideologis batal sebetulnya perjuangan partai buruh. Apalagi kalau mau sebut buruh itu mesti pindah dari sifat unionism sekedar memperjuangkan upah lalu pindah menjadi perjuangan struktur ekonomi itu perubahan ekonomi dari unionism pergi kepada laborism kan itu yang kita mau inginkan kan kita mau lihat misalnya partai buruh tumbuh dari kepentingan unionism pergi ke kepentingan laborism kan ini intinya tuh jadi batal akhirnya saya menyesalkan betul saya Iqbal itu ada di situ dan mencium tangan sambil membungkuk pada Ganjar Pranowo. Ganjar belum jadi apa-apa. Yang orang tahu Ganjar selama jadi gubernur Jawa Tengah itu pro omnibus law yang menyebabkan banyak buruh terlantar. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Jawa Tengah itu buruh-buruh itu menganggap Pak Ganjar itu tidak memperhatikan nasib mereka tuh, apalagi soal wadas, apalagi soal kendeng ya. Jadi semua itu sebetulnya yang semua itu adanya di omnibus law. Kan itu dasar kita kan. hmm. Lepas dari soal-soal kepentingan sesaat, tapi etik dari perjuangan buruh itu dibatalkan dengan sikap feodal tadi. Ya, ya. Saya kira gini, kita masih berharap ya, mudah-mudahan ini foto ini cuman hasil editan gitu ya, Bung Rocky ya. Jadi karena kalau betul-betul itu terjadi, menurut saya ya itu tadi satu, menurut saya bahkan kalau toh itu seorang presiden pun tidak pantas gitu ya. Ada di depan publik mencium tangan seorang pejabat itu kan tetap saja itu tidak pantas karena dia bagaimanapun ketua umum partai dan dia juga ketua buruh yang dia harusnya punya kalau dia mau berbicara kepada presiden atau siapapun yang dia memperjuangkan kepentingan buruh dia harus berdiri setara dong begitu ya. Betul, di mana-mana di seluruh dunia, ketua partai buruh itu dihormati, bahkan di dalam posisi oposisi setara dengan presiden yang lebih berkuasa. Hmm. Karena buruh ini sejarahnya lebih panjang dari semua ideologi. Dari zaman Nabi Musa itu sampai ke Marxnya namanya buruh itu dituntun untuk menghasilkan keadilan dengan perjuangannya sendiri. Nggak Hmm. minta-minta, nggak ngemis-ngemis. Dan itu harganya
ini kan kita belajar reformasi dunia itu juga dimulai dari sebuah galangan kapal di Gdansk di Polandia Ya. ketika Lech Wałęsa itu mengambil sikap bahwa enggak, saya mau mempertahankan otoritas buruh solidaritas. Itu yang menginspirasi banyak gerakan buruh dan banyak gerakan demokrasi di dunia itu kan itu soalnya. Masa ketua partai buruh nggak paham perjuangan buruh sedunia kan itu. Ya, iya, iya, iya. Nah, di satu sisi, kemudian, All over the world unite kan ya, itu ya, yang ya, diucapin oleh Karl Marx. ya. Dan di satu sisi kemudian kita juga akhirnya tahu ke belakang bahwa ya itu dari sisi buruh nonsen gitu ya. Mereka buruh-buruh kita kan tahu berbulan-bulan mereka menolak Omnibus Law ini berpanas-panas, mereka meninggalkan pekerjaannya dengan risiko bisa dipecat dari kerjaannya. Tapi tiba-tiba kemudian para pemimpinnya bertemu dengan calon presiden begini, ini kan menurut saya juga cara yang apa ya, ini kan buruh, wajar kalau saya menangkap aspirasi banyak sekali buruh yang marah dan mereka merasa dikhianati gitu. Ya artinya buruh itu sekedar jadi asuransi untuk para pemimpinnya itu kan. Jadi bahayanya begitu. Buruh dieksploitasi oleh kapitalis. Sekarang Mhm. pemimpin buruh itu mengeksploitasi buruhnya sendiri kan. Itu kan Hmm. konyol. Hmm. Jadi keketatan ideologis di dalam perjuangan itu hilang karena sifat-sifat pragmatis dan oportunis itu bahayanya sebuah partai yang tidak berbasis pada ideologi, sekedar menebeng di dalam peristiwa pemilu lalu bikin partai tapi tanpa ideological foundation itu. Ya, oke. Nah, ini tentu saja, oke, ini lepas dari soal Said Iqbal dan sebagainya. Kita ngomong secara umum lah, etika etika publiknya ya, Bung Rocky. Bagaimana sih sebenarnya kita dalam soal-soal begini ini kan kadang-kadang orang Indonesia selalu bilang, ya kita ini kan beda. Indonesia ini kan punya budaya sendiri yang itu yang selalu dibangga-banggakan kan, dan itu bentuk penghormatan terhadap seorang pimpinan dan sebagainya, itu suatu hal yang wajar saja gitu. Dan ini kemudian dampaknya kan seperti kita lihat dalam praktek-praktek yang feodalisme, dan itu sampai sekarang kan masih terjadi di seluruh level, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, dan saya kira itu menjadi salah satu penghambat juga proses demokratisasi di negara kita ini. Kita demokrasi itu sebetulnya seperti kita memegang tangan lembut seorang perempuan itu kan. Di Hmm. dalamnya ada kehangatan itu kan. Hmm. Bukan salaman yang kasar. Jadi dalil-dalil ini yang kita lupa itu bahwa kita berupaya untuk membuat kenyamanan, persahabatan itu, dan itu memerlukan kelembutan di dalam narasi, di dalam tatapan, di dalam persuasi. Kalau ini kan paksa-paksaan kan, sama seperti koalisi itu kan. Ini ngapain tiba-tiba koalisi biasa sana gosip geser. Disebut koalisi itu kalau udah fix. Sekarang koalisi pindah lagi, koalisi berubah lagi itu. Dipanggil Jokowi makan malam, koalisi berubah tuh. Disodorin Erick Thohir dengan duit, koalisi berubah tuh. Datang Sandi dengan uang yang lebih banyak lagi, koalisi berubah. Apa namanya koalisi kalau begitu kan? Jadi nggak ada intelektual semen intelektual untuk mengatakan kita ini dari awal berkoalisi karena ide, bukan karena apa, kan konyol. Ya, 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 ya. Oke, nah kalau kayak begini ya, ini kan saya kira menjelaskan pada kita semua orang kan selalu, kalau dulu persoalan kita selalu disebut bahwa oh kita ini masyarakat Muslim dan kompatibel dengan demokrasi, begitu kan gitu. Tapi ternyata kan mau demokrasi, loh kalau memang Islamnya kompatibel dengan demokrasi, kenapa demokrasi kita jalan di tempat? Oh ini ada faktor budaya gitu yang kita pahami, ternyata memang budaya kita juga feodal yang tidak siap untuk berdemokrasi gitu. Ya itu kayak kalau kita bikin salad misalnya kan, Mm-mm. yang menentukan salad itu enak atau enggak bukan ingredientsnya tapi dressingnya tuh. Saya Ya. misalnya bikin salad pakai apa namanya sesami itu yang Hmm. jadi orang bisa pilih kan. Demokrasi juga begitu tuh. Di ujungnya orang mau lihat dressingnya apa. Kalau tiba-tiba ganti dressing, orang bilang ini saladnya salad apa itu? Itu kayak salad dikasih minyak oli bekas mesin apa. Hmm. Jadi sekali lagi kita mau lihat keindahan dari demokrasi dari awal. Ada yang disebut uh, point of view gitu. Demokrasi ada point of view. Saya nggak bisa saya dagangin dengan orang lain kan. Kalau Hmm. saya dagangin lalu orang tanya keotentikan dari point of view Anda apa? Kalau bisa didagang-dagangin. Jadi memang seolah-olah bangsa ini tidak tune in dengan the very ideas of demokrasi. Tapi kita mau batalkan juga. Di awal kemerdekaan kita bisa kok lakukan demokrasi bahkan dengan kemampuan intelektual. Semua founding fathers kita berpikir ketat tentang demokrasi berdasarkan perspektif akademik. Kan itu intinya kan. Hmm.
Ya, 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 ya. Dan kita sekarang jauh lebih mundur gitu dalam prosesnya gitu ya. Ketika mengaku bahwa kita lebih modern, tapi ternyata kita jauh lebih mundur. Saya sering merenung soal itu, Bung Rocky. Memang kelihatannya kok kita jadi lebih bodoh ya daripada para founding parent kita itu sekarang ini. Kemampuan kita untuk deal dengan apa namanya martabat manusia itu yang nggak ada. Hmm. Para pemimpin kita mungkin ada yang cuma lulus SMA, tapi dignity mereka, human dignity itu Hmm. kuat sekali. Yang kita sekarang sebut ethicability kan, itu intinya kan. Sehingga kita lihat mereka bermusuhan, tetapi dengan bermusuhan secara intelektual, bukan bermusuhan karena gede-gedean duit kan. Kalau sekarang kan seseorang dimusuhi karena duitnya kurang, maka karena itu koalisi nggak pernah selesai, karena tukar tambah amplop nggak pernah ada persetujuan kan. Bagian-bagian buruk itu yang kita anggap ya udahlah milenial nonton keburukan hari ini dibandingkan dengan masa lalu kita yang cemerlang dalam mengolah demokrasi. Yes, oke. Jadi apa yang mesti yang bisa kita sampaikan kepada mereka ini? Sekarang udah bukan milenial lagi loh, Bung Rocky ini sudah masuk Gen Z bahkan sekarang ini. Jadi bagi ini juga aktivis 98 yang juga sebagian masuk dalam pragmatisme. Tapi intinya tetap pemimpin kita tertinggi Pak Jokowi itu tidak pernah di dalam selama 7 tahun ini memberi public address yang berbasis pada pengalaman historis kita tentang demokrasi. Jadi asal usul intelektual dari bangsa ini tidak dikenali oleh Pak Jokowi. Itu dasarnya itu. Nah itu yang menyebabkan ya milenial mungkin ya patah arang atau bosen atau jadi apatis dengan politik. Itu yang membuat politik akhirnya dimusuhi. Padahal yang harus dimusuhi adalah para politisi, bukan politik. Politik itu ide yang bagus untuk menghasilkan keadilan. Politisi Ya, merampok keadilan justru. ya. Saya tadi sambil Anda bicara saya coba search gitu ya di media sosial itu ya. Ini memang heboh sekali ini apa cium tangannya Pak Said Iqbal terhadap terhadap Pak Ganjar Pranowo ini. Ini betul-betul menurut saya ini sebelum berlaga saja Partai Buruh itu sudah mengalami downgrading yang luar biasa dan saya kira ini juga di kalangan internal dampaknya akan luar biasa terhadap partai ini. Iya pasti itu beberapa teman saya di Partai Buruh udah WA segala macam ini apa Hmm. nasib kita nanti itu. Gue bilang ya nasib lu putusin sendiri lah tuh. Tapi jelas sifatnya udah mulai terlihat bahwa feodalisme udah menguasai Partai Buruh. Padahal dulu Partai Buruh itu musuhnya dua, kapitalisme dan feodalisme tuh. Nah Hmm. sekarang itu yang terjadi, Hmm. Ya, ya, sebaliknya yang terjadi. ya. Jadi tapi behind itu apa yang Anda pikirkan? Kenapa itu bisa terjadi? Kemampuan pemimpin ini untuk tiba pada harga diri itu nggak ada. Jadi intinya Hmm. balik lagi pada harga diri itu. Seolah-olah jabatan publik itu ada harganya ngapain tuh? Diguyur uang juga tapi kemudian muka Anda itu setiap hari dicibirin orang tuh apa gunanya? Ya, Dan ya. inflasi inflasi ekonomi masih bisa diselesaikan, inflasi intelektual susah diselesaikan, apalagi inflasi dalam soal etik itu. Hmm. Ya, ya. Oh, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky dan salam takzim buat Anda. Oh, Ya, oke. Terima kasih Bung yeah. Rocky.